Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kang Surya. Kali ini kita akan membahas masalah hukum ijtihad, taklid, dan talfik. Ya, menurut beberapa kitab sumber ataupun referensi yang saya baca. Hukum ijtihad, taklid, dan talfik. Lalu apa ijtihad itu? Ijtihad adalah al-ijtihadu badal mujtahidil wus'ahu fi talabil ilmi bi al bi bi al bi ahkam syar'iyyati. Jadi al-ijtihadu badal mujtahid wus'ahu fi talabil ilmi bi ahkam syar'iyyati. Ijtihad adalah pengarahan usaha sungguh-sungguh seseorang mujtahid dalam mencari tahu hukum-hukum syar'i. Ijtihad hukumnya wajib bagi orang yang telah mencapai derajat mujtahid dan haram bagi orang yang belum mampu mencapai derajat mujtahid. Jadi orang yang belum mampu berijtihad jangan berani-berani mengambil hukum sendiri. Hukumnya haram ataupun mentafsirkan ayat-ayat sendiri dengan logika sendiri. Padahal belum mencapai kriteria sebagai seorang mujtahid. Karena dalam kitab Tafsir Munir, di sana dijelaskan man tafassara Qur'ana bi ra'yi falyatabau ma'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan ayat Al-Qur'an dengan akal sendiri, maka siap-siap ya didudukan di tempat neraka. Ya, ini hukumnya mujtahid wajib bagi orang yang telah mencapai derajat mujtahid. Nah, lalu apa kriteria seseorang bisa mencapai derajat mujtahid? Dalam usul fikih al-Islami, di sini terangkan kriteria seseorang telah mencapai derajat ijtihad. Ada 8. Orang bisa berijtihad, kriterianya minimal ada 8. Yang pertama, mengetahui makna-makna ayat ahkam dalam Al-Quran, baik makna dari segi bahasa maupun makna dari segi syar'i. Makna dari segi bahasa dengan mengetahui makna-makna mufradat, kalimat tersusun ataupun murakabat dan kekhusuan dalam memberikan makna dengan menguasai bahasa Arab dari segi ilmu sorof, nahwu, balaghah, ma'ani, bayan dan seluruh disiplin ilmu ma'ani. Makna dari segi syar'i dengan mengetahui elat dan makna-makna yang berpengaruh terhadap hukum, ragam, petunjuk ataupun dalalah. Lafaz terhadap makna, baik berupa ibarat, isyarat, dalalah dan istiqda, mafhum, dan mantuk. Dan mengetahui bagian-bagian lafal berupa am, khos, mustarak, mujmal, dan lain-lain. Betapa banyaknya untuk mencapai seorang mujtahid. Yang kedua, mengetahui hadis-hadis ahkam, baik dari segi bahasa maupun dari segi syar'i. Yang ketiga, mengetahui nas dan mansukh dalam Al-Quran dan hadis, dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tertentu. Yang keempat, menguasai masalah-masalah ijma' dan posisi-posisi objeknya, sehingga hasil ijtihad yang dilakukan tidak akan berlawanan dengan ijma'. Yang kelima, mengetahui macam-macam qiyas dan syarat-syaratnya, elat-elat hukum, serta metode istinbat ataupun penggaliannya dari teks, nas, masoleh, masyarakat, dan konsep-konsep syara yang bersifat universal. Yang keenam, mengetahui ilmu bahasa Arab dari aspek bahasa, lughah, nahwu, syaraf, ma'ani, bayan, dan badi. Yang ketujuh, mengetahui ilmu usul fikih sebagai pilar dan pondasi ijtihad seorang mujtahid. Mengetahui maqasid al-asy'ariyah, syar'iyah yang bersifat general dalam istinbat hukum-hukum. Ini minimal 8 kriteria untuk mencapai seorang mujtahid. Jadi jangan sembarangan mengambil hukum sendiri tanpa banyak
ilmu fun yang kita harus kuasai. Taklid dan hukumnya. Masih dalam taklid. Taklid, sekarang taklid dan hukumnya. Tadi ijtihad. Taklid huwa amalu fi qaulil mujtahidi min ghairi ma'rifatin dalilin. Dalam kitab Tanwirul Qulub, taklid adalah huwa amalu bi qaulil mujtahidi min ghairi ma'rifati dalilin. Taklid adalah mengamalkan pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya. Itu namanya taklid. Bagaimana hukumnya? Taklid hukumnya wajib bagi seorang yang belum mencapai derajat mujtahid dan haram bagi seorang mujtahid dalam menghadapi persoalan yang dihadapi. Seorang mukallid ataupun orang yang taklid boleh memilih dalam bertaklid kepada salah satu madhab yang 4. Ia juga boleh berpindah ke madhab yang lain setelah sebelumnya mengikuti madhab pertama. Baik berpindah sebelumnya atau berpindah dalam sebagian hukum saja, meskipun tanpa ada kebutuhan yang menuntutnya. Talfik dan hukumnya. Apa talfik itu? Talfiku huwal ityanu bikaifiyatin la yaqulu bihal mujtahidu. Talfik adalah melakukan suatu cara dalam ibadah maupun muamalah yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid. Talfik tersebut dapat terjadi dengan cara melakukan suatu perbuatan dengan taklid kepada dua madhab atau lebih, yang mengantarkan pada cara yang tidak diakui oleh kedua mujtahid tersebut. Talfik dalam ibadah misalnya, seseorang berwudu dengan hanya mengusap sebagian kepala karena taklid kepada madhab Syafi'i, lalu ia memegang perempuan dengan taklid kepada Imam Hanifah dan Imam Malik yang tidak membatalkannya. Bagaimana hukumnya? Kemudian ia menunaikan sholat dengan wudhu tersebut. Wudhu yang digunakan sholat oleh orang yang tersebut tidak diakui oleh ketiga imam madhab di atas. Imam Syafi'i telah menganggap wudhunya batal karena menyentuh perempuan. Imam Abu Hanifah tidak mengesahkan wudhunya karena tidak mengusap seperempat kepala. Imam Malik tidak mengakui wudhunya karena tidak mengusap seluruh kepala atau karena tidak menggosok anggota wudhu. Radul muhtaj ja'a fid duri muhtaj anal hukmi mulaffaq batil bi'ijma'i warruju'a an taqlidi ba'd al-amali batilun attifaqan wa huwa al-mukhtara fil madhhabi li'anna taqlida ma'kuni jaizan fa inna zawajahu masyrutun bi'adami talfiq kama zakar Ibnu Abidin fi khasyatihi. Sudah jelas, yang namanya talfik itu adalah campur, ya. Campur ketika kita memakai wudunya Imam Syafi'i, sholatnya imamnya Abu Hanifah, campur antara berbagai madhab, hukumnya batal, tidak sah. Hukum yang ditalfik adalah batal berdasarkan ijma. Ja'a fid duli muhtad adalah hukmi mutalaffaq batil bi ijma'in. Hukum yang ditalfik adalah batal berdasarkan ijma. Mencabut taklid setelah mengamalkan adalah batal berdasarkan kesepakatan ulama. Karena kebolehan taklid diisyaratkan tidak disertai talfik. Kita boleh bertaklid, tapi tidak boleh talfik. Ya, kita itu belum makomnya seorang mujtahid, maka kita taklid. Dan ketika taklid, jangan talfik, semuanya diambil dalam satu permasalahan. Harus satu paket. Ketika kita sholat, wudhunya Imam Syafi'i, sholatnya Imam Syafi'i, Syafi'iyah. Mungkin sekian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.